Teknik produksi minyak Siliwangi sebagai salah satu materi dalam pendidikan dan pelatihan pembuatan cuka kayu atau asap cair dan minyak Siliwangi sebagai disinfektan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Minyak atsiri merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Saat ini, kebutuhan minyak atsiri masih sangat besar baik untuk pasar domestik maupun mancanegara. Permintaan terbanyak adalah minyak cengkeh, minyak Siliwangi, dan minyak nilam. Minyak Siliwangi biasa dimanfaatkan untuk aromaterapi, bahan kosmetik, farmasi, dan lainnya. Berikut mari kita ikuti proses produksi minyak Siliwangi. Bapak Ibu sekalian, apa perbedaan Siliwangi dengan seri dapur? Selama ini masih banyak masyarakat yang menyamakan antara Siliwangi dengan seri dapur. Padahal Siliwangi adalah salah satu jenis tanaman serai yang memiliki kandungan utama citronella, sehingga minyak atsiri yang dihasilkan dikenal dengan nama citronella oil. Sedangkan serai dapur merupakan jenis serai yang sering kita jumpai sebagai bumbu dapur. Serai dapur memiliki kandungan utama citral dan minyak yang dihasilkannya dikenal dengan nama lemongrass oil. Meskipun keduanya sama-sama mampu menghasilkan minyak atsiri, namun di Indonesia hanya Siliwangi saja yang banyak diolah sebagai penghasil minyak atsiri. Tanaman Siliwangi yang diusahakan di Indonesia saat ini terdiri dari dua jenis, yaitu lena batu dan mahapengiri. Jenis mahapengiri mempunyai ciri-ciri daunnya lebih luas dan pendek. Di samping itu, menghasilkan minyak dengan kadar citronella dan geraniol yang lebih tinggi. Sedangkan jenis lena batu menghasilkan minyak atsiri dengan kadar citronella dan geraniol yang lebih rendah. Panen Siliwangi. Panen tanaman Siliwangi dapat dilakukan setelah tanaman berumur 5-6 bulan dari masa tanam. Pemanenan dilakukan dengan memotong daun serai sekitar 5 cm di atas ligula atau batas pelepah dengan helaian daun dari bagian daun paling bawah yang kering atau sekitar 10 cm di atas tanah. Pemanenan selanjutnya dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali pada musim hujan dan 4 bulan sekali pada musim kemarau. Proses penyulingan Siliwangi. Dalam penyulingan minyak atsiri, bahan yang terpenting dan banyak digunakan adalah air. Di samping fungsinya sebagai penghasil uap atau steam, juga diperlukan untuk bahan pendingin pada kondensor. Alat-alat penyulingan antara lain: 1. Reaktor yang terdiri dari ketel dan tungku. Yang 2. Pendingin atau kondensor. Dan ketiga, separator atau pemisah minyak. Tahapan proses penyulingan. Setelah bahan Siliwangi basah atau kering angin diterima, ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat total bahan yang disuling untuk mengetahui rendemen yang dihasilkan. Bahan dimasukkan ke dalam ketel secara pelan-pelan dan dipadatkan sehingga ketel dengan kapasitas 1 ton bisa terisi sampai dengan kurang lebih 800 kg. Kemudian ditutup rapat serta di sela-sela penutup dilapisi dengan tanah sehingga tidak ada uap yang keluar. Selanjutnya, ketel yang telah diisi air dipanaskan dengan bahan bakar dari kayu bakar. Untuk proses pendinginan, saluran pipa diisi dengan air mengalir sehingga mempercepat proses kondensasi. Uap panas keluar melalui pipa keluaran yang terhubung dengan ketel. Uap panas yang keluar dari pipa tersebut melewati pipa bagian kondensor atau pendingin berubah menjadi cairan destilat. Cairan minyak dan air yang keluar dari destilat yang dihasilkan dari penyulingan lalu ditampung dalam separator sebagai penampungan dan pemisahan minyak dan air. Minyak mulai keluar setelah proses pembakaran selama kurang lebih 1 hingga 1,5 jam. Air dan minyak yang keluar dari separator dipisahkan secara manual dengan saringan. Proses penyulingan Siliwangi selesai setelah tidak ada minyak yang keluar dari separator dan memerlukan waktu kurang lebih 5 hingga 6 jam dari pertama kali pembakaran. Dari hasil penyulingan diperoleh minyak citronella oil
sedangkan limbah penyulingan diolah menjadi pupuk organik.